Selamat sore, ibu-ibu peserta ibadah dari Persekutuan Ibu Lydia. Kita memuji Tuhan karena di dalam anugerahnya Dia masih memperkenankan kita untuk beribadah walaupun masih tetap di dalam ibadah online, tidak tatap muka. Tetapi yang penting sebenarnya ialah bahwa kita sama-sama, apakah di rumah atau di tempat ibadah yang biasa, kita diberikan Tuhan kesempatan untuk diperlengkapi dengan firman-Nya. Karena memang itulah yang kita butuhkan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sebelum kita mulai, mari kita menghadap Tuhan dengan berdoa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih karena cinta kasih Tuhan yang terus mengalir kepada kami, sehingga sampai pada saat ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa supaya firman-Mu Engkau berikan lewat pengurapan Tuhan terhadap hamba-Mu yang hanya merupakan alat di dalam tangan-Mu untuk supaya firman-Mu bisa sampai kepada kami. Oleh karena itu sekali lagi kami berdoa, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang akan kita bahas ialah mesbah keluarga di masa pandemi. Mesbah keluarga di masa pandemi. Supaya lebih jelas kepada kita, mari kita lebih dulu membahas arti dari judul tema kita ini. Pertama, kita melihat arti daripada mesbah. Menurut Kamus Indonesia Inggris yang dikarang oleh John M. Eccles dan Hasan Sadili, mesbah itu sama artinya dengan altar. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dikarang oleh Dr. Yandianto yang diterbitkan pada tahun 2001, mesbah itu artinya tempat di mana persembahan atau kurban diserahkan kepada Tuhan. Di dalam bahasa Inggris, altar itu artinya raised place or structure on which religious sacrifices are offered or which religious ceremonies are performed. Itu menurut The Holt Intermediate Dictionary of American English, yang artinya tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang lebih tinggi di dalam satu tempat ibadah di mana kurban-kurban keagamaan disampaikan atau di mana
upacara-upacara keagamaan dilaksanakan. Kalau dalam bahasa Batak itu diberikan pengertian langgatan. Jadi kalau kita sekarang mencoba membayangkan mesbah atau altar atau langgatan itu, ada beberapa hal yang ada di dalam pikiran kita. Berarti mesbah itu selalu berada di bagian dalam depan dari satu gedung ibadah, misalnya gereja. Ya, jadi kalau ini gereja, kita masuk ke dalam gereja, maka di depan di sana itu kita melihat langgatan atau mesbah. Dan biasanya langgatan atau mesbah itu dibangun lebih tinggi dari tempat di mana anggota jemaat akan duduk mendengarkan atau mengikuti ibadah. Sehingga seperti bertingkat dia di depan di sana, mesbah itu. Dan mesbah itu dianggap merupakan tempat yang lebih kudus. Karena dianggap oleh semua anggota jemaat. Karena pusat peribadahan disampaikan dari tempat itu, firman Tuhan disampaikan dari sana, upacara-upacara peribadahan, misalnya lagu pujian, doa, disampaikan oleh pemimpin dari altar itu. Lalu mereka menganggapan bahwa itu adalah tempat di mana Allah ada. Maka dianggap itu merupakan tempat yang lebih kudus. Dan biasanya tidak sembarangan orang akan diperbolehkan hadir di sana. Yang diperbolehkan hadir di sana, berdiri di sana, ialah para hamba-hamba Tuhan yang telah resmi diurapi oleh Tuhan. Ya, itu sebabnya tempat itu dianggap lebih kudus dari bangunan peribadahan yang lain. Tapi yang topik kita atau judul tema kita ialah mesbah keluarga. Mesbah keluarga. Kalau kita berbicara mengenai keluarga, kita berbicara tentang rumah tangga yang dihuni oleh seorang bapa, ibu, dan anak-anak mereka. Kalau ditambah mungkin dengan orang-orang lain yang tinggal bersama-sama dengan mereka dalam rumah tangga itu. Jadi kalau mesbah keluarga itu biasanya kita artikan itu tempat di mana dalam satu rumah, di mana di dalam satu keluarga biasa dilaksanakan ibadah. Ya, tentu kalau dalam keluarga tidak berganti-ganti tempat mereka ibadah itu. Mungkin kepala keluarga menetapkan bahwa tempat ibadah itu ialah di ruang keluarga, di tempat duduk di mana keluarga biasanya duduk. Walaupun ada juga keluarga yang mengadakan ibadah selalu di meja makan sebelum mereka sarapan pagi pada pagi hari atau malam hari setelah makan malam selesai. Walaupun ada juga rumah, terutama dari rumah orang-orang berada, waktu rumah itu dibangun ada satu tempat khusus yang dibangun di mana diharapkan mereka akan selalu beribadah, bernyanyi memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan dalam ruangan itu. Terutama kalau rumah dari orang-orang yang dianggap merupakan orang yang taat dan cinta Tuhan. Mereka mengkhususkan satu tempat di dalam rumah mereka di mana mereka
akan melaksanakan ibadah. Ya. Dan di dalam ibadah keluarga itu, kepala keluarga, yaitu bapak, biasanya dianggap itu sebagai imam keluarga. Memang demikian, baik di dalam perjanjian lama dan baik dalam perjanjian baru. Kecuali kalau bapak itu tidak ada lagi, maka ibadah mungkin akan dipimpin oleh ibu. Atau kalau bapak dan ibu tidak ada, mungkin anak tertua dari keluarga yang telah ditinggalkan oleh bapak dan ibu itu. Ya, jadi berarti yang penting sekarang kita perhatikan bahwa mesbah keluarga itu berarti rumah tangga adalah merupakan pusat atau tempat peribadahan orang percaya. Ya, dan itu baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru seperti yang saya katakan tadi, bahwa dinyatakan bahwa keluarga adalah merupakan tempat yang paling utama di mana anggota keluarga diajar oleh imam keluarga, yaitu para bapak, untuk mempercayai dan mengenal siapa Allah dari yang mereka percayai. Jadi kalau pada zaman dulu dalam perjanjian lama misalnya dan awal perjanjian baru, tidak semua orang datang pergi ke tempat ibadah, ke bait Allah atau ke sinagoge. Dan kalau orang dewasa umur 12 tahun ke atas hadir di sana, berarti para bapak itu akan duduk di bagian paling depan dari tempat peribadahan itu. Dan biasanya imam dalam bait Allah itu atau dalam sinagoge itu akan menyampaikan firman Tuhan kepada kaum bapak itu. Kemudian kaum ibu duduk di belakang mereka. Kalau ada yang tidak mereka mengerti, maka di rumah mereka akan tanya suami mereka tentang apa arti dari penjelasan imam di dalam keluarga itu. Lalu si bapak itu diharapkan akan menyampaikan itu kepada mereka. Tapi karena anak-anak juga harus dibina di dalam peribadahan kepada Tuhan, maka di dalam rumah tangga si bapak itu akan memimpin ibadah itu. Sehingga anak-anak termasuk yang paling kecil sekalipun yang tidak biasa ikut pergi ke rumah ibadah akan juga bisa belajar mulai mengenal siapa Allah yang mereka percayai, supaya anak-anak itu bertumbuh di dalam iman dan rasa hormat kepada Allah yang mereka percayai. Dengan kata lain, bahwa anak-anak atau anggota keluarga akan mengenal Allah melalui penjelasan dari imam keluarga, yaitu Bapa. Penjelasan akan firman Tuhan yang dibaca dan disampaikan di dalam ibadah itu kepada anggota keluarga. Yang kedua, bahwa bukan hanya penjelasan tentang arti dari firman Tuhan yang dibaca itu yang akan disampaikan oleh seorang bapak. Bapak sebagai imam keluarga yang bertanggung jawab diharapkan juga akan mendisiplin hidup secara etika dan moral dari semua anggota keluarga itu, supaya selaras dengan firman Tuhan yang sudah mereka pelajari setiap hari. Dan yang ketiga, tentu sebagai imam keluarga, si bapak diharapkan akan menunjukkan keteladanan di depan anak-anak dan anggota keluarga, keteladanan hidup beriman kepada Allah, supaya dengan demikian dia juga merupakan percontohan kepada semua anggota keluarga bagaimana menghormati dan menaati Tuhan yang mereka
percayai itu. Ibadah keluarga adalah merupakan sesuatu tuntutan dari Tuhan untuk dilaksanakan oleh semua keluarga-keluarga dari orang percaya kepada Tuhan. Karena seperti yang dikatakan tadi, bahwa di dalam rumah tanggalah setiap hari anak-anak dan anggota keluarga dibina untuk mengenal siapa Tuhannya, siapa Tuhan Yesus Kristus. Agar dengan demikian, maka anak-anak itu tidak akan mudah dipengaruhi oleh teman-teman mereka, baik itu di luar rumah, baik itu di sekolah, atau di tempat-tempat lain di mana mereka bergaul dengan orang-orang, termasuk mereka yang sama sekali belum percaya kepada Tuhan. Dengan demikian bahwa rumah tangga itu merupakan tempat yang sangat strategis di mana pembinaan anggota keluarga dilaksanakan. Kalau gereja itu tempat peribadahan secara umum dari semua anggota keluarga, memang itu sangat penting sekali, di mana anggota gereja dari semua keluarga-keluarga yang di mana anggota keluarga yang merupakan anggota dari semua dari gereja itu semuanya bisa berkenalan satu dengan yang lain, merupakan persekutuan ibadah dari orang-orang yang berkumpul di dalam satu gereja tersebut. Tetapi yang utama mengenai pembinaan itu harusnya dilaksanakan di dalam rumah tangga. Itu sebabnya persekutuan kita ini oleh para pemimpin diberikan topik itu ibadah mesbah keluarga. Jadi dalam mesbah keluarga, anak-anak itu diharapkan juga bukan hanya mendengarkan, tapi dituntun untuk juga bisa berdoa, dituntun juga untuk bisa memberikan persembahan kepada Tuhan lewat keluarga yang mereka miliki. Sehingga dengan demikian bahwa ibadah itu benar-benar merupakan ibadah di mana ada interaksi dua belah pihak, di mana anggota keluarga mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan lewat penyampaian dari imam, yaitu Bapak, tetapi juga respons dari anggota jemaat, yaitu anggota keluarga itu sendiri. Juga diharapkan. Oleh karena itu, dalam ibadah keluarga itu, anak-anak juga diajar untuk berdoa kepada Tuhan. Diajar juga untuk memberikan persembahan kepada Tuhan setiap kali mereka melaksanakan ibadah dalam keluarga tersebut. Saudara-saudara, namun kalau topik dari atau tema dari firman Tuhan ini mengatakan mesbah keluarga di masa pandemi. Di masa pandemi artinya di masa di mana sekarang dunia sedang digoncang oleh satu jenis wabah penyakit COVID-19 yang dikatakan itu dengan pandemi. Tetapi sebenarnya mesbah keluarga itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dalam situasi atau keadaan yang bagaimanapun. Apakah ada pandemi, apakah ada masalah, tetapi itu harus terus dilaksanakan, saudara-saudara. Justru kalau ibadah itu terus dilaksanakan, maka apapun yang terjadi, maka itu yang mengakibatkan semua anggota keluarga itu bisa berpegang teguh kepada apa yang mereka yakini, kepada Tuhan yang mereka percayai, menjadi tempat mereka berlindung, sehingga mereka tidak akan takut kalau sesuatu musibah terjadi. Sebenarnya kalau kita tahu bahwa sekarang ini memang kita mengalami musibah yang secara internasional, bukan hanya secara nasional, dialami oleh masyarakat Indonesia. Tapi semua negara-negara di dunia tergoncang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, bahkan dengan turunan yang baru dari pandemi 19 sekarang. Saudara yang kita kasihi,
Kita sudah mendengarkan lewat media massa, lewat penjelasan dari pemerintah bahwa ada jenis-jenis pandemi yang baru yang datang dari India, yang sudah masuk ke Indonesia yang justru jauh lebih berbahaya. Tetapi sebenarnya setiap zamannya ada selalu goncangan yang sifatnya nasional atau internasional. Apakah itu gempa bumi? Apakah itu wabah penyakit? Apakah itu peperangan? Apakah itu jenis malapetaka yang lain, saudara-saudara? Sekarang memang kita sedang mengalami pandemi ini yang sangat ditakuti oleh begitu banyak orang. Tetapi, saudara, kita harus mengetahui bahwa kita yang selalu beribadah kepada Tuhan dalam keluarga kita, bukan oleh karena ada wabah penyakit ini, maka kita mengadakan ibadah keluarga di dalam mezbah keluarga kita. Memang banyak keluarga-keluarga yang kemudian semakin rajin melaksanakan ibadah, doa di tengah keluarga waktu mereka mengalami pergumulan seperti COVID-19 ini. Tetapi saudara-saudara, kita harus tahu bahwa sebenarnya ibadah keluarga yang dilaksanakan dalam mezbah keluarga itu bukanlah sesuatu tempat di mana kita mencoba melarikan diri kepada Tuhan karena ada masalah. Memang kita harus mengadu kepada Tuhan setiap kali masalah. Tetapi bukan menjadi tempat pelarian. Tuhan itu bukan menjadi tempat pelarian karena ada masalah yang sangat kita takuti. Biasanya orang yang seperti ini, kalau masalah itu sudah berlalu dari keluarga mereka, maka mereka kemudian akan menjadi semakin tidak setia melaksanakan ibadah itu. Jadi berarti kalau demikian, ibadah itu mereka lakukan hanya karena mereka takut supaya datang pertolongan Tuhan kepada mereka. Itu adalah sikap rohani yang tidak benar. Itu adalah sikap rohani yang tidak baik. Memang saudara-saudara, dalam situasi yang seperti ini sama seperti firman Tuhan, ya, di dalam Roma 8 ayat 28 itu, di mana dikatakan di sana bahwa segala sesuatu bagi Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu. Berarti baik itu situasi yang menggembirakan, keberhasilan, baik itu juga hal-hal yang mendatangkan pergumulan. Misalnya kematian anggota keluarga, datangnya penyakit kepada keluarga, masalah yang beruntun datang kepada keluarga. Dan itu, saudara-saudara, tidak hanya dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang yang kurang beriman. Kepada orang yang beriman juga bisa hal itu terjadi. Kita lihat misalnya salah satu contoh dalam kehidupan Ayub. Allah sendiri berbicara kepada iblis. Waktu iblis menjelajahi dunia, mencari orang-orang yang akan dihancurkannya. Biasanya yang dicari iblis itu ialah orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya kemudian orang itu meninggalkan Tuhan dengan pencobaan yang diperbuat oleh iblis kepada mereka. Tapi Tuhan berkata kepada si iblis. Di dalam Ayub 1 ayat 8 misalnya, Tuhan berkata, apakah kau tidak melihat hamba saya Ayub itu? Di seluruh dunia tidak ada orang yang lebih benar dari dia. Kita tahu bahwa pada waktu itu Ayub itu adalah seorang yang sangat kaya dan makmur. Mempunyai 10 orang anak, 7 laki-laki,
3 perempuan mempunyai sekian ribu unta, mempunyai sekian ribu lembu, domba, dan yang lain-lain, dan banyak hamba-hamba yang membantu dia untuk memelihara kekayaannya itu. Dan dia, saudara-saudara, selalu berusaha sebagai imam keluarga yang baik, selalu menasihati anak-anaknya yang 10 itu karena mereka sudah dewasa-dewasa, supaya mereka tidak melakukan dosa. Kalau mereka berpesta pora dengan teman-teman mereka, supaya mereka tetap menjaga hidup mereka di dalam kekudusan. Jangan melakukan dosa kepada Tuhan. Begitupun Ayub, setiap anak-anaknya selesai beribadah, maka dia selalu mengambil domba untuk dikorbankan kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan mengampuni anak-anaknya, mana tahu anak-anak itu melakukan dosa waktu mereka bersama-sama dengan teman-temannya bersuka cita tanpa dilihat oleh dia. Dia serahkan korban pengampunan dosa itu demi anak-anak itu, demi keselamatan anak-anak itu, demi murka Tuhan supaya tidak sampai kepada anak-anak itu. Tapi apa yang kemudian dikatakan oleh iblis? Karena engkau pagari mereka itu dengan berkat-berkatmu, maka Ayub itu setia kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, oke, saya berikan izin kepadamu untuk melakukan apa yang kau kehendaki kepada Ayub. Tetapi nyawanya jangan kau ambil, karena nyawa itu di tangan saya. Dan saudara sudah belajar itu tentang peristiwa yang beruntun terjadi. 10 anak-anak mereka tiba-tiba mati sekaligus, saudara-saudara. Domba-domba dirampok dan dihabisi oleh perampok-perampok, penggarong-penggarong. Pembantu-pembantu mereka juga dibunuh dan hilang. Kemudian saudara-saudara, bahkan kemudian dia diberikan oleh iblis itu penyakit lepra. Sehingga dia harus meninggalkan rumah, tinggal di luar rumah pada siang dan malam hari, pada hujan dan panas, berada di luar sana bermandikan abu, saudara-saudara. Sampai istrinya, kalau kita baca bab 2 ayat 9 kitab Ayub itu, istrinya mengatakan, saudara-saudara, apakah engkau masih setia kepada Allah? Kutuklah Allah itu, tinggalkan dia. Kok diberikannya engkau mengalami peristiwa seperti ini? Tapi pada ayat 10, saudara-saudara, Ayub mengatakan, kau seperti perempuan gila, katanya. Masa kita tidak bersedia menerima yang baik dari Tuhan dan yang tidak baik dari Tuhan? Masa hanya yang baik aja kita terima dari Tuhan? Sedangkan kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita tidak sukai datang dari Tuhan, maka kita akan meninggalkan Tuhan dan mengutuk Tuhan. Kau adalah seperti perempuan gila, dikatakan. Saudara, saya sendiri merasa terjamah dengan kalimat yang disampaikan oleh Ayub ini kepada istrinya. Rupanya orang yang hanya mengharapkan hal-hal yang baik dari Tuhan dan tidak bersedia untuk tetap beriman kepada Tuhan ketika masalah terjadi, apalagi kalau masalah itu beruntun terjadi, maka mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka. Itulah seperti orang gila. Karena apa, saudara-saudara? Hanya biasanya anak-anak, kalau Anda perhatikan, anak-anak yang masih kecil yang akan terus merengek kalau sesuatu terjadi kepada dia. Tetapi akan bersuka cita, menari-nari, melompat-lompat kalau dia diberikan hadiah yang baik-baik. Makin banyak hadiah diberikan kepada dia, makin bersuka cita dia melompat-lompat, saudara-saudara. Tapi kalau hadiah itu diambil dari dia, maka dia akan meronta-ronta dan menangis, saudara-saudara, seperti orang gila. Jadi jangan sampai ada anggota persekutuan kita di Yayasan Penginjilan dan Persekutuan Doa yang ada juga di dalam persekutuan Ibu Lydia yang seperti orang gila. Itu sebabnya mesbah keluarga itu penting sekali. Di mana si bapak atau si ibu
mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan yang bagaimanapun. Karena sama seperti dalam masa pandemi ini terjadi adalah atas sepengetahuan dan seizin Tuhan. Karena tidak ada sesuatu peristiwa di dalam kehidupan ini yang terjadi tanpa seizin Tuhan dalam alam semesta ini. Apapun bentuknya itu, saudara-saudara, apakah tsunami, gempa bumi, perang, penyakit sampar, dan yang lain-lain, itu semua itu terjadi karena seizin Tuhan. Dan maksud Tuhan sama seperti yang dikatakan pada Roma 8:28 itu, saudara-saudara, ialah bahwa itu mendatangkan kebaikan. Kebaikan. Saudara-saudara, karena lewat itu Tuhan akan melihat sejauh mana sebenarnya kita kokoh berdiri di dalam iman percaya kita itu. Apakah kita mencintai Tuhan dan memuji Tuhan karena segala sesuatu berjalan lancar dalam kehidupan kita? Atau kita akan kemudian meragukan kebaikan Tuhan kalau sesuatu yang kita tidak sukai terjadi kepada kita. Kalau anggota keluarga kita misalnya kena pandemi ini, apa kemudian yang akan kita lakukan? Apakah kita panik? Dan kepanikan itu biasanya terjadi karena kita kurang mengandalkan Tuhan. Iman percaya kita kurang kokoh berdiri di atas firman Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus memperingatkan, para pendengarnya di dalam firman Tuhan, di mana dikatakan, saudara-saudara, bahwa orang ada mendirikan rumah di atas dua jenis bangunan. Satu, saudara-saudara, di atas pasir, dan satu lagi bangunan itu didirikan, saudara-saudara, di atas batu. Ya. Lalu rumah yang didirikan di atas pasir itu, saudara-saudara, kalau hujan datang atau angin kencang datang, maka rumah itu akan menjadi roboh karena fondasinya tidak kokoh. Karena rumah itu berdiri di atas pasir. Tetapi kalau rumah yang berdiri di atas batu itu, di mana fondasinya kuat, datang pun angin kencang, maka rumah itu akan tetap berdiri karena fondasinya kuat. Itu kalau kita baca dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27, saudara-saudara. Sama seperti pohon, bahwa pohon itu diizinkan oleh Tuhan akan digoncang oleh angin kencang, saudara-saudara. Tapi maksud Tuhan sebenarnya supaya akar pohon itu semakin jauh masuk ke dalam tanah, sehingga makin kuat pun angin datang, pohon itu akan tetap berdiri, bahkan akarnya akan semakin jauh masuk ke dalam tanah. Demikian dalam masa pandemi ini, saudara-saudara. Kalau orang-orang Kristen juga diizinkan oleh Tuhan ikut mengalami peristiwa itu, maksud Tuhan yang baik itu ialah supaya iman percaya kita kepada Tuhan semakin kokoh. Karena hanya itu jalan satu-satunya, saudara-saudara, untuk membuat kita selamat. Fondasi kehidupan kita yang kokoh, yaitu di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Tetapi kalau iman kita itu sama seperti rumah yang didirikan di atas pasir, maka datang pencobaan, kita akan menjadi rubuh. Dan banyak orang Kristen yang menjadi roboh imannya oleh karena mereka tidak biasa dibina di dalam ibadah keluarga lewat mesbah keluarga yang dibimbing setiap hari oleh kepala keluarga, yaitu si Bapa yang berfungsi sebagai imam yang baik. Oleh karena itu, ini peringatan kepada ibu-ibu Lydia, supaya setiap bapak di dalam rumah kita
kita dorong, ibu-ibu dorong untuk benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah, menunjukkan fungsinya, bahwa dia adalah imam keluarga, bahwa dia adalah wakil Tuhan Yesus di dalam keluarga, untuk membina semua anggota keluarga sekaligus untuk menunjukkan keteladanan hidup beriman dalam masa pandemi ini, saudara-saudara. Atau dalam situasi yang bagaimanapun, malapetaka apapun yang dihadapi. Supaya dengan demikian si Bapa itu bisa menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa keselamatan akan hanya bisa diperoleh karena kita semuanya anggota keluarga benar-benar hidup di dalam iman. Karena iman kita itulah yang menyelamatkan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus sering mengatakan kepada orang-orang yang datang kepada dia minta tolong, apakah yang berpenyakit lepra atau yang buta atau yang lain-lain, itu dikatakan imanmu itulah yang menyelamatkan engkau. Jadi semakin kokoh iman kita di dalam fondasi yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka kita akan bisa bertahan dengan kuat. Tidak seperti orang gila, seperti yang dikatakan Ayub itu. Bertahan kuat tetap, kalaupun pergumulan datang ke dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bukan hanya sebenarnya dalam masa pandemi ini, tetapi karena kita sedang mengalami ini semua sekarang di Indonesia ini dan banyak pengaruhnya, baik secara ekonomi dan yang lain-lain itu, maka memang kita secara nasional mengalami pergumulan dan goncangan. Tetapi sebagai orang Kristen, keluarga-keluarga kita diharapkan akan tetap tenang karena kita memiliki seorang pelindung dan kita mempunyai dasar hidup yang kokoh, fondasi hidup yang kuat, yaitu firman Tuhan. Pelindung kita ialah sahabat yang baik, ialah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, ibu-ibu, usahakan sedemikian rupa dengan cinta kasih yang dari Tuhan dan dengan kelemah lembutan sebagai seorang wanita. Berusaha menolong, menyadarkan para bapak di rumah kita supaya mereka semakin sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, kami sendiri dalam persekutuan kaum bapa di yayasan kita mengalami pergumulan yang banyak sekali oleh karena sedikitnya kaum bapa yang datang di dalam ibadah kita. Besok misalnya, habis persekutuan Ibu Lydia, akan ada juga PA kaum bapa sekali 2 minggu. Dan sekali 2 minggu lagi akan ada ibadah kaum bapa dalam bentuk Zoom. Karena pengharapan dari kami, para pengurus, ialah supaya rumah tangga kita semakin diberkati oleh Tuhan kalau kaum bapa itu benar-benar semakin mengerti bahwa mereka adalah wakil Tuhan yang diharapkan Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan kepada semua anggota keluarga. Agar dengan demikian dalam segala pergumulan yang dihadapi secara individual oleh anggota keluarga, anak-anak kita misalnya di sekolah, dalam masa pemuda mereka, dalam pergaulan dengan teman-teman mereka, di tempat kerja mereka, mereka bisa tetap kuat berdiri di dalam iman oleh karena apapun yang terjadi, oleh karena mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, oleh karena itu dalam masa pandemi ini dan seterusnya sebenarnya, kita harus tetap memfungsikan mesbah keluarga itu dengan lebih baik. Diingatkan semua anggota keluarga, terutama kaum bapa, supaya mereka memimpin ibadah itu. Dan diingatkan semua anggota keluarga, yaitu anak-anak kita, bahkan orang yang lain yang tinggal bersama dengan kita, misalnya saudara-saudara kita, famili kita, atau bahkan pembantu yang tinggal bersama dengan kita, supaya mengikuti ibadah itu dengan baik. Agar dengan demikian, saudara-saudara, semua kita semakin bertumbuh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan memperhatikan itu, saudara-saudara. Sama seperti yang dikatakan Tuhan kepada si iblis. Engkau lihat hambaku Ayub itu yang setia. Dan saudara, apa yang terjadi kemudian kepada Ayub?
Saudara-saudara, setelah lolos dia dari ujian hidup itu, bahkan saudara-saudaranya, teman-temannya datang dari tempat jauh mengatakan karena dosanya lah maka dia menderita. Ayub mengatakan tidak, bukan karena dosaku maka aku menderita. Memang aku tidak mengerti pikiran Tuhan. Mengapa aku diizinkan Tuhan menderita seperti ini. Tapi aku selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Aku selalu berusaha untuk memfungsikan diri saya sebagai imam keluarga supaya keluarga saya beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau ini terjadi kepada saya bukan karena dosa saya. Tapi teman-temannya semuanya mengatakan, terutama yang 3 orang itu saudara-saudara, mengatakan bahwa orang kalau menderita adalah karena dosanya. Jadi karena dosamu lah maka engkau mengalami, keluargamu mengalami pergumulan ini. Tapi pada akhirnya Tuhan memperhatikan hamba yang setia itu. Saudara bayangkan itu, 2 kali lipat Tuhan memberikan kepada Ayub kemudian. Kalau 10 tadinya anaknya, Tuhan memberikan 20 orang. Bisakah saudara bayangkan itu? Ibu bayangkan, istri Ayub itu sudah tua. Tapi kok masih bisa lagi melahirkan 10 anak-anak lagi? Harta kekayaan, ternak, domba, dan yang lain-lain itu 2 kali lipat. Saudara, kalau Tuhan melihat kita sudah lulus dalam ujian-ujian yang diberikan oleh Tuhan itu, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya untuk memberkati kita. Dan kita akan lulus kalau kita semakin membiasakan diri kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam situasi yang bagaimanapun. Oleh karena itu, mesbah keluarga dalam masa pandemi ini, saudara-saudara, harus semakin kita giatkan. Bahkan kalau masa pandemi ini pun akan berlalu, kita terus akan menggiatkan ibadah keluarga dalam mesbah keluarga itu, saudara-saudara. Karena bisa kita lepas dari bahaya yang besar. Tetapi banyak orang, saudara-saudara, yang kemudian meninggalkan kehidupan ini dengan hal-hal yang kecil. Mungkin orang tidak tahu bahwa dia jatuh di kamar mandi, tiba-tiba terjerembab, dia meninggal. Atau ada orang lagi tidur nyenyak pun meninggal dunia juga. Saudara-saudara, tapi dalam segala sesuatunya itu, apapun yang terjadi kepada kita, kalau setia kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kepada kita rencananya yang baik itu, yang akan mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ibu-ibu yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita mengetahui sejauh mana kita melaksanakan ibadah keluarga kita di mesbah keluarga kita. Biarlah itu semakin kita giatkan. Bukan merupakan satu aktivitas yang kita laksanakan merupakan rutinitas semata. Tetapi karena kita sangat merindukan Tuhan, sangat mendambakan Tuhan, kita meyakini bahwa hanya Tuhanlah tempat kita berlindung. Tuhan sendirilah yang menjadi kekuatan kita. Tuhan sendirilah yang menjadi sumber berkat kepada kita, saudara-saudara. Dalam kehidupan ini, Tuhanlah yang paling utama bagi kita. Sehingga di dunia, baik setelah kita akan meninggalkan dunia ini, kita tahu bahwa tidak ada satu kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 37 sampai 39 itu. Oleh karena itu, tempat kita berpegang satu-satunya, tempat kita untuk bisa berdiri kokoh satu-satunya, ialah kalau kita selalu hidup di dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Dia sendiri sudah berjanji kepada kita mengatakan, aku akan beserta dengan engkau sampai kepada akhir kesudahan zaman.
Berjayalah persekutuan Ibu Lydia, karena dalam persekutuan ibu ini, para ibu-ibu semakin belajar untuk lebih mengerti bagaimana menaati Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk kemudian kita bawa ke dalam keluarga kita. Kita nyatakan kepada bapak dalam keluarga kita dan anak-anak dalam keluarga kita. No other hope. Tidak ada pengharapan yang lain bagi kita selain daripada hanya kalau kita setia kepada Tuhan. Mari kita semakin giat dan semakin menggiatkan pelaksanaan pemanfaatan mesbah keluarga kita dengan melakukan ibadah keluarga dengan lebih setia, dengan lebih bermanfaat lagi demi keselamatan semua anggota keluarga kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu. Kalau hamba-Mu kurang pintar memilih kata-kata, menjelaskan kebenaran dari firman Tuhan, kiranya Engkau menyempurnakan apa yang telah disampaikan itu kepada kami. Dan tolonglah kami, supaya kami semakin setia kepada Tuhan. Karena hanya dengan jalan demikian, kami akan bisa melewati kehidupan ini apapun yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kami. Dalam masa pandemi ini, saudara-saudara, di mana banyak orang sangat takut. Tapi kami tidak takut. Karena kami memiliki Tuhan yang kuasanya jauh lebih hebat daripada COVID ini, Tuhan. Dan karena kami tahu bahwa COVID ini, pandemi ini pun terjadi adalah karena seizin Tuhan. Karena ada hal yang indah yang ingin Tuhan nyatakan kepada kami orang-orang percaya. Supaya kami ini semakin bijaksana, kami ini semakin mengasihi Tuhan, dan akar iman kami semakin dalam masuk ke dalam tanah yang kokoh yang membuat kami tidak akan roboh kalau angin puting beliung datang mau menghempaskan kehidupan kami. Karena kami tahu fondasi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus kokoh. Berkatilah keluarga kami masing-masing, Tuhan. Tolonglah supaya mesbah keluarga itu semakin kami manfaatkan dengan jalan menggiatkan ibadah keluarga, Tuhan. Dan tolonglah bukakan hati si Bapak bagi semua keluarga-keluarga yang masih memiliki bapak atau suami, supaya mereka menyadari, Tuhan, bahwa merekalah wakil Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga. Tapi kalau bapak tidak ada lagi, masih ada ibu sebagai wakil dari Tuhan Yesus untuk membina anggota keluarga untuk hidup di dalam Tuhan. Bagi kami yang anggota keluarga sudah pada dewasa bahkan menikah, hidup di rumah tangga mereka masing-masing, supaya ibadah keluarga itu menjadi tempat bagi kami, para orang tua, untuk terus bisa mendoakan, menyampaikan semua anak cucu kami, Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Supaya mereka di rumah tangga mereka masing-masing juga boleh tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus. Karena kami tahu bahwa Roh-Mu yang kudus itu selalu giat untuk menuntun, memimpin kami, mengingatkan kami, supaya kami selalu mengutamakan Tuhan Yesus dan hidup beriman kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Berkati juga persembahan yang akan kami kumpulkan. Kami berdoa Tuhan supaya berapapun yang bisa kami berikan, Engkau yang akan memberkati. Engkau memberkati ekonomi masing-masing keluarga. Memberkati pekerjaan, baik pekerjaan Bapa atau pekerjaan Ibu juga, atau pekerjaan anak-anak kami yang sudah bekerja, ya Tuhan.
Dan anak-anak kami yang belum bekerja dan sudah waktunya mereka harus bekerja, berikanlah pekerjaan walaupun agak sulit dalam masa pandemi ini sekarang memperoleh pekerjaan. Tapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, semuanya bisa dilakukan karena Tuhan akan memimpin apa yang terbaik Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebutuhan yayasan kami. Baik kebutuhan rutin setiap bulan Tuhan yang begitu banyak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berterima kasih karena sampai pada saat ini Engkau terus memberikan kebutuhan itu. Bahkan kebutuhan di dalam renovasi sekretariat kami yang ada di Jalan Semen Cirim. Tuhan terima kasih karena sebagian besar dari renovasi itu sudah selesai dan biaya terkumpul. Walaupun belum seluruhnya terkumpul sejauh mana yang telah dialokasikan oleh tim atau panitia pelaksana renovasi itu. Berkati para tukang, berkati tim ini Tuhan juga. Berkati setiap saudara yang sudah memberikan kontribusi mereka, sumbangan mereka, partisipasi mereka untuk pelaksanaan renovasi ini. Dan saudara-saudara kami yang lain yang belum bisa memberikan, berkati mereka juga ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau. Kami akan berdoa Tuhan untuk kelangsungan ibadah kami dalam setiap komisi pelayanan kami. Baik persekutuan-persekutuan yang ada, seperti persekutuan Ibu Lydia, persekutuan Ibu Maria, persekutuan kaum bapa, dan persekutuan orang tua gabungan yang akan dilaksanakan juga sekali lagi pada bulan Juli ini. Kami doakan supaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, berkati gereja-gereja kami, supaya pekabaran Injil juga Tuhan semakin digiatkan. Berkati daerah-daerah yang menjadi target dari saudara tiri kami Tuhan, untuk menghijaukan mereka sehingga banyak orang-orang Kristen yang kemudian meninggalkan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus dan menjadi beragama Islam. Kami berdoa untuk Nias Selatan dan kami berdoa untuk daerah-daerah yang lain juga Tuhan. Bahkan kami juga berdoa sebenarnya supaya justru mereka yang kemudian menjadi hidup di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Kami doakan suku-suku yang belum terjangkau, seperti suku Melayu Deli ya Tuhan, yang menjadi bahagian daripada keterbebanan kami, karena mereka tinggal di Sumatera Utara. Kami doakan supaya Engkau membukakan pintu belas kasihan-Mu kepada mereka, untuk bisa Injil Tuhan masuk ke dalam mereka ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dengarlah juga doa kami yang akan kami doakan bersama-sama dengan iman, yaitu doa yang Engkau ajarkan kepada orang-orang yang percaya kepadamu. Ibu-ibu yang kekasih, marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Maka biarlah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia yang dari Allah Bapa, persekutuan, penyertaan, bimbingan dan penghiburan yang dari Roh Kudus akan menyertai kita dan menyertai semua mereka yang kita kasihi itu dimanapun mereka berada. Sore hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Amin. Ibu-ibu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.